Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang kelima dengan judul alasan-alasan untuk menghindari misi. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga saat ini, kami akan mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah sahabat tentang alasan-alasan bagaimana umat-umat Tuhan, tokoh Alkitab, dan kami semua barangkali menghindari akan pelayanan misi itu. Bantu kami agar supaya kami boleh mengerti dan kami boleh berubah dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk pelayanan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan Tuhan kami mau serahkan hidup kami, pelayanan pada saat ini, dan pelajaran sekolah sahabat dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, pekan lalu kita telah membahas satu topik judul kecil tentang membagikan misi Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan tumpangan, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tempat tinggal, memberikan perhatian, ramah terhadap semua orang, mengasihi semua orang, gemar mendoakan orang lain, tunduk kepada kehendak Allah. Pelajaran-pelajaran sudah disampaikan lewat materi-materi Alkitab dan materi-materi pelajaran sekolah sahabat lewat kisah hidup dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Tinggal dari kita saja, apakah kita akan melaksanakan apa yang telah kita pelajari atau tidak. Dalam pelayanan menjalankan misi Allah, ada orang yang gerak cepat atau gercep. Ketika disuruh, dia langsung gerak cepat, langsung siap selalu dalam melayani. Ada orang yang nanti dibilang berulang-ulang baru mengerti dan baru menjalankan perintah atau misi tersebut. Ada orang yang dibilang-bilang berulang-ulang kali namun pelan dalam menjalankan misi. Ada orang yang ketika sudah dibilang berulang-ulang tapi tidak mau melayani. Contoh, seperti Abraham yang tercatat dalam Alkitab, dia adalah seorang tokoh Alkitab yang setia dalam menjalankan misi, setia dalam pelayanan. Ketika ditunjuk A, dia lakukan A. Ketika disuruh, dia pergi. Ketika ditunjuk untuk menjalankan misi menjadi berkat bagi banyak orang, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Berbeda dengan seorang tokoh yang saat ini kita akan pelajari, yaitu Yunus. Kita akan lihat itu dalam pelajaran sekolah sahabat. Kita akan lihat dalam Alkitab, tercatat dalam kitab Nabi Yunus. Yunus 1 sampai Yunus pasalnya yang keempat. Yunus pasal 1 sampai Yunus pasalnya yang keempat. Yunus di sini dia adalah seorang penduduk asli dari Gath-Hefer. Itu kita boleh ambil lihat dalam 2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-25. Dan Gath-Hefer diidentifikasi dia berada di perbatasan Sebulun sekitar 2 sampai 3 mil jaraknya dengan Nasaret bagian utara. Ayah dari Yunus adalah Amitai. Oleh karena dalam Yunus 1 ayat 1, Yunus bin Amitai. Yunus pada akhirnya dimakamkan di Kirbet es Surah. Nah, komentar gereja Advent, Bible Commentary, mengatakan begini, Yunus dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jona, yang berarti dove atau merpati. Ingat bahwa karakter dari burung merpati adalah burung yang tulus dan setia, berarti dari namanya saja kita bisa dibilang bahwa sebenarnya Yunus ini adalah orang yang tulus, Yunus ini adalah orang yang setia kalau diambil dari nama dari asli namanya saja. Nah, namun pada waktu Allah memanggil dia untuk melayani atau berseru di kota di satu wilayah yang bernama Nineve, ibu kota kerajaan Asyur, pada akhirnya dia menolak panggilan pelayanan tersebut dan dia lari dalam pelayanan. Dia pergi ke satu tempat yang bernama Tarsis. Nineve sekarang ini ada di bagian Irak, berjarak
560 mil dari Yerusalem dan memakan waktu berjalan kaki itu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Yunus, dia di sini bukan hanya menolak, bukan saja menolak panggilan pelayanan, tetapi dia juga melarikan diri dari pelayanannya, melarikan diri dalam pelayanan. Jadi dia bukan hanya menolak saja, tetapi dia memilih untuk melarikan diri. Dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke Tarsis, yang sekarang ini adalah Spanyol bagian selatan, 2000 mil jauhnya, dan membutuhkan waktu 1 bulan pelayaran, tergantung cuaca, melakukan pelayaran memakai kapal. Nah, namun apa yang terjadi, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Waktu yang sebenarnya boleh digunakan oleh Yunus untuk ke Niniwe, dia pakai itu untuk melarikan diri. Mengapa Yunus sebagai hamba Allah, seorang yang telah diasingkan Tuhan dalam pelayanan, pada akhirnya melarikan diri di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara, Alkitab juga menyampaikan bahwa bahkan pelarian dari Yunus ini sudah direncanakan oleh dia sendiri. Dan ketika pergi ke Tarsis, dia berusaha dengan usahanya sendiri dengan cara membayar tiket kapal untuk pergi ke Tarsis. Saudara-saudara, barangkali dalam pelayanan, kehidupan pelayanan kita, ketika kita mau lari dalam pelayanan, barangkali kita sudah rencanakan dengan usaha kita sendiri karena mungkin kita ketakutan. Saudara-saudara, berbicara tentang alasan-alasan untuk menghindari pelayanan kepada Tuhan, misi. Yang pertama, ketakutan. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang ketakutan, tentu ini adalah sifat manusia yang diturunkan oleh nenek moyang kita ketika jatuh ke dalam dosa. Sifat ketakutan itu muncul dan menjadi sifat alami manusia, dan itu adalah alami. Saya juga secara pribadi kalau lihat ular yang besar seperti ini pasti takut. Lihat kalajengking sebesar ini pasti takut. Nah, itu adalah sifat alami manusia ketika sudah jatuh ke dalam dosa. Namun, dalam pelayanan yang menjadi alasan untuk menghindari misi adalah ketakutan, dan ini sangat disayangkan. Yunus 1 merupakan awal panggilan pelayanan yang Tuhan nyatakan kepada Yunus. Jadi ini diawali dari Yunus 1. Yunus 1 sekali lagi merupakan awal panggilan pelayanan yang Tuhan nyatakan kepada Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai ayat 2, firman Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Namun, jika kita lanjutkan itu dengan ayatnya yang ketiga, Yunus menolak panggilan pelayanan dan melarikan diri ke tempat di mana Tuhan tidak kehendaki, yaitu dia pergi ke Tarsis. Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi ini Yunus sudah siap-siap. Jadi ini dia sudah rencanakan untuk menolak dan lari dalam pelayanan. Jauh dari hadapan Tuhan, ia mau berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sahabat menyinggung Global Mission Center Directors. Salah satu alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe dan melarikan diri ke Tarsis adalah ketakutan. Memang ada banyak fakta-fakta yang mengatakan bahwa Yunus pergi lari dalam pelayanan karena begini, dan begitu. Tapi untuk alasan yang pertama, karena ketakutan, dilihat dari sejarah, dilihat dari konteks, atau dilihat dari latar belakang apa yang sebenarnya terjadi di kota Niniwe, sampai-sampai pelajaran Sekolah Sahabat, para penulis pelajaran Sekolah Sahabat mengatakan bahwa dia ketakutan. Nah, Nahum 1 sampai Nahum pasalnya yang ketiga merupakan isi dari kitab yang ditulis oleh Nabi Nahum sendiri. Nahum ini orang Elkos. Berisi tentang kenangan yang buruk di Niniwe, atau berisi tentang kejahatan Niniwe dan penduduknya. Nahum pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 3 di sini dikatakan begini.
kota itu adalah kota penuh dengan darah, penumpah darah. Seluruh dusta belaka, penuh dengan perampasan, terjadi pencurian di kota itu. Tidak henti-hentinya penerkaman, kejahatan yang pembunuhan yang luar biasa. Lecut cambuk dan derak-derik roda dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda, pedang menyala-nyala, bangkai bertimbun-timbun. Nah, luar biasa ini. Di kota itu bangkai bertimbun-timbun oleh karena kejahatan yang terjadi. Persundalan, perdagangan manusia untuk persundalan, pembunuhan perempuan hamil dan bayinya dilempar ke dinding, memotong kaki orang, dan lain-lain yang sangat kejam dan sangat keji. Bahkan dilanjutkan dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6, 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 37, disampaikan bahwa ada penyerangan yang terjadi dari Raja Asyur selama 3 tahun lamanya. Tahun ke-9 dia merebut Samaria, pasukannya sangat banyak. Jadi yang terjadi pada waktu itu, kerajaan Niniwe, Raja Asyur menyerang Israel, Yehuda, dan Samaria. Niniwe adalah kota yang megah, hebat, luar biasa. Terkenal karena penuh dengan istana yang sangat megah. Ratusan meter bahkan ribuan meter luasnya. Tembok sangat panjang dan tinggi. Ini kota terkenal dengan megahnya, terkenal dengan luar biasa hebatnya. Tetapi yang menjadi terkenal lagi sampai Tuhan mendengar bahwa kota ini adalah kota yang penuh dengan kejahatan yang luar biasa. Orang-orangnya kejam, tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, tidak tahu membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Terus sebabnya Ellen White dia dalam buku Alpha Omega jilid 3 halaman 217 mengatakan begini. Salah satu kota terbesar dahulu kala ketika bangsa Israel terbagi-bagi ialah Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Sejalan dengan masa kejayaannya, Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Ilham menggambarkan kota itu sebagai kota penumpah darah, penuh dengan perampasan. Dalam bahasa kiasan Nabi Nahum, membandingkan orang-orang Niniwe seperti seekor singa ganas yang buas. Nah, itu tanggapan dari pena inspirasi. Inilah yang menjadi salah satu penyebab Yunus menghindari misinya. Nah, barangkali dia takut. Tapi ada fakta yang mengatakan juga di pelajaran sebentar. Dan terkadang kita berada di posisi seperti Yunus, yaitu takut dalam mengabarkan misi Allah. Ya mungkin karena kita tinggal di wilayah minoritas, orang-orangnya menakutkan kalau kita mau menyampaikan kebenaran akan diusir, terjadi penolakan, bahkan ada penganiayaan, bahkan sementara ibadah kita dilempar dengan batu dan lain sebagainya. Kadang-kadang dengan hal-hal seperti ini kita menunjukkan ketakutan di hadapan Tuhan. Namun kita yakin dan percaya kalau Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan yang akan menuntun kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, berikutnya yang tadi itu ketakutan. Dan yang kedua yaitu berbagai pandangan yang salah. Alasan yang kedua yaitu berbagai pandangan salah yang sering terjadi. Yunus di sini setelah dia menolak dan melarikan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan tidak pernah melepaskan hambanya walaupun dia berpikir Tuhan akan membiarkannya. Yunus 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10 merupakan awal mula Tuhan menurunkan angin ribut dan mengacau balaukan kapal mereka dan hampir tenggelam. Orang-orang pada waktu itu mereka menjadi takut dan berteriak-teriak kepada Allah-Allah mereka atau kepada dewa-dewa palsu mereka. Dan Yunus ini dikatakan bahwa dia adalah seorang Ibrani. Dia bisa saja memiliki sebuah cara pandang yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional pada waktu itu. Dia bisa saja berada di cara pandang yang salah. Global Mission Center Directors di sini dikatakan. Kita juga bisa salah mengerti tentang Allah dan apa yang Dia harapkan dari kita. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah bahwa Allah rindu kita berfokus pada kesalahan diri kita sendiri
dan melepaskan diri dari kefasikan dunia yang ada di sekitar kita. Walaupun kepada kita diinstruksikan untuk menjaga diri kita agar tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27, fokus kita seharusnya ada pada bagaimana kita bisa membawa berkat-berkat dan pengharapan dari Allah kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan dilanjutkan lagi dari buku yang sama, kesalahpahaman lainnya yang membuat kita berhenti untuk menerima panggilan Allah ke dalam misi adalah mempercayai bahwa kesuksesan tergantung pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang terjadi kepada Yunus. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Fokus hanya kepada keselamatan dirinya sendiri. Dan lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat apa yang pernah disampaikan dalam Yeremia 17 ayat 5? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan diri sendiri. Dalam pelayanan, kita jangan sampai salah fokus. Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan hal-hal yang lain. Kita hanya mengandalkan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, selanjutnya, barangkali dalam pelayanan dari Yunus juga dan dari kita, ada rasa yang tidak nyaman. Nah, setelah Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, dan akhirnya dia berbalik kepada Tuhan, dan akhirnya dia bertobat. Ingat saudara-saudara, ini yang hebat dari Yunus. Dia hanya berada di dalam perut ikan selama 3 hari, lalu bertobat. Kita jangan tunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, baru mau bertobat. Jangan terlalu lama. Barangkali kalau hari ini berbuat salah, besok langsung bertobat, beberapa detik langsung bertobat. Yunus hanya membutuhkan 3 hari untuk bertobat. Kita tidak boleh membutuhkan 3 hari atau butuh. Segera bertobat. Datang kepada Tuhan. Yunus nanti ditelan ikan baru bertobat. Kita tidak boleh nanti kena masalah, kena bencana baru mau datang kepada Tuhan bertobat dan minta ampun. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita. Nah, namun pertemuannya yang hebat dengan Allah ini tidak berarti bahwa cara berpikir dan kelakuannya yang lama akan mudah dan berubah, walaupun dia pergi juga ke Niniwe. Yunus sebenarnya mempunyai perasaan pribadi ketika diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin karena keraguan dan mungkin karena kebencian. Itu kalau kita lihat dalam pasalnya yang keempat. Apapun yang dialami atau dirasakan oleh Yunus pada waktu itu, dia tetap mengkhotbahkan apa yang Allah sampaikan kepadanya untuk disampaikan. Walaupun secara full perjalanan selama sehari untuk mengelilingi kota tersebut, dia tetap berkhotbah bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikan dan ternyata hasilnya mengesankan. Yunus pasal 1 ayatnya yang kelima. Apa yang terjadi kepada mereka, kepada Niniwe? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 6. Raja turut ambil bagian, diperintahkan kepada semua penduduk, bahkan sampai kepada hewan-hewan harus berkabung. Dan seluruh penduduk harus berbalik dari yang lama ke yang baru. Luar biasa saudara-saudara. Terkadang dalam pelayanan kita ada rasa tidak nyaman atau enggan untuk melayani pribadi atau kelompok dengan berbagai alasan, mungkin dengan perkataan, oh tidak mungkin mereka akan bertobat, oh tidak mungkin dia akan bertobat, mereka itu telah terlalu keras kepala, atau mereka itu terlalu keras hati, dan barangkali akan timbul rasa tidak nyaman dan lain-lain. Tapi ingat, manusia hanya menjalankan tugasnya. Tugas dari Allah lah yang membuat orang bertobat. Ingat, Niniwe, kota yang sangat kejam, namun mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan kerendahan hati ketika berhadapan dengan prasangka-prasangka yang ada, sabar menilai situasi yang ada. Global Mission Center Directors mengatakan begini, misi Allah harus diletakkan di pundak mereka yang mau berkorban, meskipun ada keengganan. Misi Allah harus diletakkan kepada orang-orang yang mau berkorban, yang mau melayani Tuhan. Nah,
Dilanjutkan dalam pelajaran sekolah sahabat tentang konfrontasi yang tidak nyaman. Masih berbicara tentang tidak nyaman dalam pelayanan. Arti dari konfrontasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah menentang musuh secara langsung, pertentangan, permusuhan antara dua kelompok. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari kisah ini adalah setelah Niniwe telah bertobat, masalahnya yang terjadi kepada Yunus sendiri. Yunus 4 ayat 1 dan ayat 2 firman Tuhan berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kulakukan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara-saudara, ada pertanyaan di sini. Apa yang salah dari Yunus sampai Yunus menyesal, marah, bahkan lesu dan berharap mati saja? Kita boleh lihat itu dalam beberapa pasal yang ada di dalam Alkitab, Yunus 4 ayat 1 sampai seterusnya, bahwa Yunus ini menyesal, dia ini marah, lesuh, dan bahkan berharap untuk lebih baik saya mati saja. Ternyata Yunus memiliki kebencian mendalam kepada orang yang disuruh Allah untuk ia datangi, dan ia membuat dia merasa ingin mati saja daripada kehilangan muka ketika kegagalan dari khotbahnya tentang hari kiamat Niniwe itu dinyatakan. Ingat di bagian yang pertama, Yunus memiliki kebencian mendalam kepada orang yang disuruh Allah untuk ia datangi, dan ia membuat dia merasa ingin mati saja. Saudara-saudara, bahkan dilanjutkan di sini begini. Yunus menginginkan Niniwe menjadi Sodom dan Gomora berikutnya, bahwa berarti dia ingin bahwa ini Niniwe dibinasakan. Dia berharap penghakiman Allah terhadap orang-orang yang dibencinya. Mengapa? Kenapa sampai Yunus membenci orang-orang yang ada di Niniwe, dan mengapa Yunus ini dia berharap bahwa Niniwe dia berharap menjadi Sodom dan Gomora berikutnya? Karena saya mau sampaikan ini, saudara-saudara. Yunus dia adalah seorang patriotisme. Dia cinta akan tanah air. Dia cinta dia punya kampung sendiri. Dan mengapa dia membenci orang-orang yang ada di Niniwe? Karena sebelumnya orang-orang yang ditobatkannya lewat khotbahnya pernah menjajah, bahkan membunuh orang-orang yang ada di kampung halamannya. Itu sebabnya dia menyesal dan dia benci. Allah menyampaikan begini dalam ayatnya yang keberapa? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara, pada akhirnya Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa yang lain, bahwa Allah mengasihi semua orang. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita terkadang kita menolak pelayanan karena kita membenci mereka yang Tuhan sendiri tidak benci. Terkadang kita mengasihi dosa tapi membenci orang yang berdosa. Jadilah seperti Kristus, membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa. Dan pada akhirnya pelajaran sekolah sahabat ini ditutup di hari Kamis, yaitu ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 merupakan penglihatan Nabi Yesaya pada tahun matinya Raja Uzia. Dia melihat Tuhan duduk di takhta yang paling tinggi di surga dan dikelilingi oleh serafim yang mempunyai 6 sayap. Jadi 2 menutup muka, 2 menutup kaki, dan 2 dipakai untuk terbang. Dalam penglihatannya, serafim mendapatkannya, dan Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya berkata, ini aku dan utuslah aku. Saudara-saudara, di akhir penjelasan tentang Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi, Allah mau mengajak kita untuk bermitra dengan Dia. Ellen White
amanat kepada orang muda mengatakan begini. Allah mampu mengerjakan pekerjaan penyelamatannya sendiri tanpa manusia. Tetapi dia mau melibatkan kita, Allah mau bermitra, dia mau bekerja sama dengan kita manusia. Allah sedang mencari seorang sukarelawan yang memiliki kemauan. Dari kisah Yunus kita bisa melihat bagaimana Allah masih mengasihi semua orang. Dia mau semua orang diselamatkan dengan kasih karunia-Nya, tapi juga membutuhkan orang-orang untuk menyalurkan kasih-Nya kepada mereka. Nah sekarang, kalau sekarang, pertanyaan dari Tuhan kepada Yesaya yang ditanyakan kepada kita dan ditanyakan kepada kita, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi? Maka kita harus menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kesimpulan, Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam pelayanan kepada Tuhan, marilah kita menjadi mitra kerja Allah yang dengan setia, sukarelawan, tulus hati, dengan semangat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan yang berikutnya, marilah buatlah komitmen, doakan saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kebenaran. Saudara-saudara, inilah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi poin penting bagi saya dan saudara, bahwa pekerjaan pelayanan yang besar membutuhkan tanggung jawab yang besar. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Pelajaran firman Tuhan sekolah sahabat kami boleh pelajari. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh dimampukan untuk memperhatikan akan kehidupan pelayanan kami. Untuk boleh menjalankan misi Allah dalam pelayanan, tidak ada ketakutan, tidak ada benci kepada orang lain. Dalam pelayanan tidak ada prasangka yang buruk. Dan dalam pelayanan kami boleh selalu siap dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, komen, bahkan saudara boleh subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumere.